Halo semua, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang materi Strategic Cost Management. Jadi saat ini video ini khusus membahas latihan soal yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola biaya selama umur hidup produknya atau kita kenal dengan Life Cycle Cost Management. Jadi di sini soal juga diambilkan dari buku Hanson Mowen dan Hitgear tahun 2022 dengan judul Cost Management. Jadi sebelumnya kita harus ingat manfaat dari life cycle cost management itu adalah yang pertama bagaimana eh, pengelolaan biaya selama siklus hidup produk itu berperan dalam upaya perusahaan mengurangi cost, jadi cost reduction. Jadi di sini pengurangan cost dilakukan dengan cara mendesain produk dan mendesain proses produksi secara lebih efisien. Kemudian yang kedua, harapannya adalah kita bisa meningkatkan revenue. Jadi jika kita membuat suatu produk yang berbeda atau istilahnya diferensiasi, maka produk yang different dan tentu saja differentnya produk ini menciptakan value bagi pelanggan, maka itu akan menambah daya saing perusahaan. Nah, harapan akhirnya adalah dengan mengelola biaya seumur hidup produk, kita juga ikut berperan serta dalam menjaga lingkungan. Jadi, bagaimana desain produk dan desain proses produksi itu dampaknya nanti terhadap bagaimana cara customer atau konsumen menggunakan produk, termasuk membuang produknya, itu dipikirkan juga dari sisi lingkungannya. Jadi, di sini aspek keberlanjutannya itu juga ditekankan dalam life cycle produk. Nah, ini yang kita akan gunakan untuk menghitung cost berdasarkan umur hidup produk itu adalah dengan menggunakan ABC. Jadi, bagaimana kita menggunakan activity based life cycle cost reduction. Jadi, contoh soalnya itu yang akan dibahas nanti. Jadi, ABC di sini dia bisa memberikan informasi yang lebih baik dan lebih detail tentang desain proses dan desain produk karena kita sendiri atau konsep dari manajemen life cycle ini meyakini bahwa desain produk dan desain proses produksi itu akan berdampak pada biaya manufaktur, berdampak juga pada proses logistik, kegiatan logistik, dan berdampak juga pada kegiatan post purchase atau pasca pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Jadi aktivitas manufaktur, logistik, dan post purchase itu dia tidak berdiri sendiri, tapi mereka adalah merupakan suatu siklus. Jadi ini contoh soalnya, misalnya seorang insinyur desain di sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan dua desain produk baru. Jadi mereka menawarkan atau merancang atau mendesain dua model, dua cara membuat produk atau mendesain produknya, di mana desain produk ini bisa mengurangi bahan baku langsung dan mengurangi juga penggunaan jam kerja langsung. Nah, informasi yang diberikan yaitu ada data yang berbasis unit. Jadi di sini ada tarif aktivitas konversi yang sifatnya variabel. Jadi ini semacam biaya konversi yang sifatnya variabel. Itu adalah $40 per jam kerja langsung. Untuk penggunaan bahan bakunya $8 per bagian atau per part atau per komponen. Jadi dengan menggunakan data berbasis unit ada dua kelompok utama, yaitu yang pertama bahan baku, yang kedua itu adalah biaya konversinya. Nah, jika kita menggunakan data dengan basis aktivitas atau ABC, diberikan di soal, yang pertama itu adalah penggunaan jam kerja langsung, yaitu $10 per jam kerja langsung. Beda dengan yang ini ya, ini adalah tarif biaya konversi. Jadi biaya konversi itu adalah tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Jadi ada dua. Kalau yang di sini ini khusus tenaga kerja saja, $10 per jam kerja. Penggunaan bahan tentu saja sama, baik menggunakan basis unit maupun ABC, dia sama-sama, tarifnya sama, karena mereka memang pada dasarnya bersifat variabel. Jadi ini adalah $8 per part. Kemudian untuk kegiatan atau aktivitas permesinan $28 per jam mesin, pembelian $60 per order pembelian. Kemudian untuk setup itu adalah tarifnya $1.000 per jam setup.
Kemudian ada kegiatan garansi, jadi perusahaan memberikan garansi ke pelanggannya di mana nilai atau tarifnya itu adalah $200 per unit yang dikembalikan oleh pelanggan ke perusahaan. Jadi ketika mengapa ini mahal? Karena kalau ada unit yang dikembalikan, perusahaan membutuhkan waktu yang cukup eh, ekstensif yang cukup lama gitu ya untuk melakukan reworking atau pengerjaan ulang. Jadi aktivitas garansi ini ditanggung oleh dikerjakan oleh perusahaan, biayanya pun juga ditanggung oleh perusahaan karena ini jaminan garansi produknya. Nah, kemudian ada biaya perbaikan pelanggan. Jadi, biaya perbaikan pelanggan nilainya itu adalah $10 per jam perbaikan. Jadi, di sini customer repair cost ini biasanya dibayar oleh si pelanggannya. Kecuali kalau dikatakan garansi seumur hidup, tapi dia sudah masuk ke waranti. Jadi ini yang beda ya. Customer repair cost ini adalah benar-benar biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan, tapi ditulis di sini untuk karena ini life cycle ya. Jadi bagaimana biaya seumur hidup produknya apa yang dihasilkan pelanggan. Nah, ini adalah informasi aktivitas yang diberikan di soal. Jadi, unit yang dihasilkan tentu saja sama baik A sama B, karena ini adalah satu jenis produk, tapi dia menawarkan ada dua jenis desain. Unit yang dihasilkan 10.000, penggunaan bahan baku, kalau desain A dia membutuhkan 100.000 komponen, kalau desain B 60.000 komponen atau part. Penggunaan jam kerjanya, desain A dia lebih sedikit, desain B dia lebih banyak menggunakan jam kerja. Jadi penggunaan bahan bakunya desain A lebih banyak daripada B, tapi penggunaan jam kerja langsungnya dia lebih sedikit dari B. Penggunaan jam mesinnya lebih banyak desain A, kemudian order pembeliannya karena jumlah part desain A itu lebih banyak sehingga dia mengordernya juga lebih banyak. Setup hours juga lebih banyak desain A karena komponennya dia banyak. Kemudian unit yang dikembalikan, desain A itu diperkirakan akan ada unit yang dikembalikan untuk diperbaiki selama masa garansi itu adalah 400 unit, desain B itu 75. Nah, untuk perbaikan yang diminta oleh pelanggan, ditanggung oleh pelanggan, itu membutuhkan waktu perbaikan, di mana desain A itu membutuhkan waktu perbaikan 800, desain B itu lebih sedikit waktu memperbaikinya, yaitu 150. Nah, ini adalah permintaan soalnya. Yang pertama, kita diminta menghitung biaya berbasis unit. Kemudian ada pertanyaan, apakah aktivitas logistik dan pasca pembelian dipertimbangkan dalam perhitungan unit cost ini? Yang kedua, kita diminta menghitung cost berdasarkan analisis ABC. Kedua-duanya sama-sama menghendaki kita memberikan saran desain mana yang lebih rendah cost-nya. Nomor tiga, di sini ada asumsi bagaimana jika biaya perbaikan pelanggan adalah $10 per unit desain A dan $50 per unit untuk desain B. Jadi asumsinya di sini adalah setiap unit harus diperbaiki oleh konsumen selama siklus hidup barang habis pakai. Jadi selama umur hidup dimiliki oleh si pelanggan, pelanggan itu pasti akan pernah memperbaikinya. Jadi tidak mungkin tidak. Jadi di sini asumsinya. Kalau yang tadi soal yang tadi kan tidak ya. Jadi dia mungkin pelanggannya yang lalai sehingga dia mengajukan ke perusahaan untuk diperbaiki. Kalau yang nomor tiga ini setiap unit produk itu pasti akan diperbaiki. Nah itu kita akan lihat mana desainnya yang lebih baik antara A dan B. Oke, yang pertama kita akan melakukan perhitungan biaya berbasis unit. Jadi ini yang metode tradisional istilahnya. Jadi soal di sebelah kanan sudah saya tampilkan, kemudian ini ada data berbasis unitnya. Desainnya ada dua, yaitu desain A dan desain B. Yang pertama tentu saja biayanya, bahan baku. Kemudian yang kedua ada biaya konversinya. Untuk bahan bakunya, kita tinggal lihat tarif bahan baku atau harga bahan baku $8 per part. Kemudian kita lihat berapa sih penggunaan spare part-nya. Jadi bagian desain A 100.000, desain B 60.000. Nah, itu tinggal kita eh, kalikan saja ya. Jadi desain A $8 kali 100.000
Jadi dari sini mengambilnya, begitu juga desain B, tapi dia partnya lebih kecil yaitu 60.000. Ini hasilnya. Nah, kemudian untuk biaya konversi, kita gunakan di sini tarif aktivitas konversi itu adalah $40 per jam kerja langsung. Sehingga desain A dan B itu tinggal $40 dikalikan dengan berapa penggunaan jam kerja untuk A dan B. Nah, ini hasilnya. Nah, itu kemudian di total, ini adalah total biaya manufakturnya, desain A 2,8 juta, desain B 3,68 juta. Nah, kemudian tinggal dibagi unit yang dihasilkan itu adalah 10.000 sehingga unit cost-nya untuk desain A itu $280, desain B ini kurang dolar ya, $368. Nah, dari sini kita akan lihat bahwa desain B itu menghasilkan cost yang lebih mahal dibandingkan desain A. Ya, jadi desain B 368. Jadi kalau kita menggunakan dasar basis unit ini, maka kita cenderung akan mengarahkan manajer untuk memutuskan memilih desain A karena lebih murah yaitu $280. Dalam metode berbasis unit ini kita tidak memperhitungkan biaya logistik dan post purchase. Mengapa? Karena biaya logistik dan post purchase ini cost terjadinya itu tidak berbasis unit. Jadi ini khusus yang berbasis unit. Jadi kelemahan dari metode ini adalah tidak bisa kita gunakan untuk mengukur biaya selama umur hidup produk. Jadi life cycle cost manajemennya tidak bisa dengan menggunakan metode ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan perhitungan berbasis ABC. Jadi desain A dan desain B, model caranya sama dengan yang tadi, soal juga sudah yang ini, kemudian data berbasis aktivitas yang kita pakai, bukan yang berbasis unit. Jadi yang pertama ada bahan baku, jadi kita lihat di sini, bahan bakunya harganya $8 per part, penggunaannya A 100.000, B 60.000. Sehingga di sini kita hitung angkanya tentu saja sama dengan yang basis unit ya. Untuk bahan bakunya 800.000 A, 480.000 B. Berikutnya untuk tenaga kerja langsung dengan cara yang sama seperti yang direct material ini, jam kerjanya $10 per jam kerja, di mana desain A 50.000 jam, desain B 80.000 jam, sehingga adik tinggal kalikan tarif yang $10 dengan penggunaan jam kerja masing-masing desain. Begitu juga dengan kegiatan permesinan, tarifnya 28, penggunaan jam mesinnya 25.000 desain A, kemudian 20.000 desain B. Berikutnya untuk purchasing itu adalah sama dengan cara yang sama. Jadi tinggal lihat tarif purchasing berapa. Ingat dia tarifnya tidak per unit, tapi ini adalah per purchase order. Sehingga yang kita lihat tabel ini adalah yang purchase ordernya. Jadi ada 300A, 200B yang ini. Nah, berikutnya adalah setup. Caranya sama. Jadi tarif setup $1.000, kemudian lihat jam setupnya. Begitu juga dengan garansi. Jadi warranty activity tarifnya $200, di mana di sini satuannya adalah per return unit. Sehingga kita lihat tabel return unit 400 dan 75 yang ini. 475. Nah, kalau sudah kita hitung, jadi mengapa customer repair cost kok tidak ada? Jadi itu nanti karena itu pelanggan yang menanggung. Jadi kita tidak perhitungkan di sini karena akan ada soal yang ketiga nanti. Tapi nanti dia akan muncul untuk perbandingan. Jadi total produk cost untuk desain A itu 2.298.000, desain B itu adalah 1.967.000. Unit yang dihasilkan 10.000 sehingga cost per unit untuk desain A itu adalah $230, desain B itu adalah $197. Dari perhitungan dengan model ABC ini kita bisa mengetahui bahwa unit cost desain B itu lebih murah daripada desain A. Sehingga kita akan sarankan pimpinan atau manajer untuk memilih desain B karena dia cost-nya lebih murah. Nah, kalau kita masukkan post purchase cost itu bisa, jadi silakan dimasukkan di sini $10 kali 800, jadi desain A itu $8.000 menghabiskan biayanya total, desain B $1.500. Jadi
Sekali lagi, post purchase cost ini adalah biaya yang dikeluarkan setelah pembelian. Jadi yang mengeluarkan itu adalah si pelanggannya. Jadi jika kita ingin perhitungkan, tapi tidak untuk menghitung unit cost ya, tapi untuk menghitung life cycle cost-nya. Jadi ini kalau kita bagi gitu ya per 10.000 unit dia dapat 0,8. Kalau ini dibagi 10.000 unit ini adalah 0,15 dolar. Jadi angkanya tidak signifikan dan tetap menghasilkan desain B yang lebih murah dibandingkan desain A. Jadi post purchase cost di sini biaya itu terjadi karena dalam tanda petik kelalaian si konsumen dalam menggunakan barang sehingga dia datang ke perusahaan kita untuk minta diperbaiki. Nah, kalau soal 3 itu berbeda. Soal 3 itu diasumsikan bahwa perusahaan eh, mengasumsikan setiap unit itu harus diperbaiki oleh konsumen selama siklus hidup barangnya. Jadi satu unit produk itu pasti akan masuk ke perbaikan. Bukan yang waranti ya, bukan yang jaminan, tapi itu pasti. Jadi pasti akan ada proses perbaikan. Nah, kalau seperti itu, maka kita akan perhitungkan cost-nya untuk melihat mana sih desain yang lebih murah, mana yang lebih mahal. Jadi di sini post purchase plus cost design A-nya cost-nya adalah 230 ya, yang pembulatan itu 230. Kemudian biaya perbaikan pelanggan desain A itu adalah 10 dolar. Sehingga biaya total baik cost produknya maupun post purchase-nya itu adalah 240 dolar. Sementara desain B itu sendiri cost-nya memang lebih murah 197, tetapi biaya memperbaikinya dia lebih mahal yaitu 50 dolar. Sehingga total cost plus purchase post purchase-nya itu adalah 247 dolar. Nah, dari sini karena kita juga akan mempertimbangkan efeknya ke konsumen atau ke pelanggan, maka kita akan mempertimbangkan biaya post purchase ini. Jadi sekali lagi walaupun post purchase ini ditanggung oleh pelanggan biayanya, tetapi kita karena ini siklus hidup produk, kita mempertimbangkan juga efeknya ke pelanggan. Jadi di sini desain B itu adalah lebih mahal yaitu 247 dolar. Sementara desain A itu hanya 240 dolar. Sehingga jika kita mempertimbangkan efeknya ke pelanggan, khususnya pasca pembelian, maka kita akan menyarankan membuat desain B. Karena dia lebih, desain A. Karena desain B dia lebih mahal, khususnya dari sisi post purchase cost. Nah, itu saja contoh penjelasan contoh tentang bagaimana life cycle cost management dengan menggunakan konsep ABC. Untuk video selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah bagaimana break fast costing dalam konteks just in time digunakan. Jadi ini lebih ke penjurnalan. Terima kasih, saya akhiri. Selamat pagi.